Di sini saya akan memaparkan materi mengenai obligasi, mulai dari jenis-jenisnya, cara penilaian, hingga pencatatannya dalam akuntansi. Yang pertama ada jenis-jenis obligasi. Secara umum, obligasi dapat dibedakan jadi 3 hal. Yang pertama, berdasarkan jaminan, ada secured bonds yang dijamin dengan aset seperti properti atau saham. Dan ada unsecured bonds atau debenture yang tidak memiliki jaminan. Salah satu contoh ekstrimnya adalah junk bonds atau obligasi berisiko tinggi yang sering dipakai untuk membiayai leverage buyout. Yang kedua, berdasarkan jatuh tempo. Term bonds jatuh tempo sekaligus, serial bonds jatuh tempo bertahap, dan callable bonds memberi hak kepada penerbit untuk menebus obligasi lebih awal. Yang ketiga, ada berbagai jenis lainnya seperti convertible bonds yang bisa dikonversi menjadi saham, deep discount bonds yang dijual jauh di bawah nilai par, hingga revenue bonds yang membayar bunga dari sumber pendapatan tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana obligasi itu dinilai. Harga obligasi sangat dipengaruhi oleh selisih antara suku bunga pasar dan suku bunga kupon. Jika suku bunga pasar lebih tinggi dari kupon, obligasi dijual di bawah nilai par atau dengan diskon. Sebaliknya, jika suku bunga pasar lebih rendah, obligasi dijual di atas nilai par atau dengan premium. Dan perlu diingat, semakin panjang jangka waktu obligasi, semakin besar dampak perubahan suku bunga terhadap harganya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai amortisasi. Metode yang digunakan adalah effective interest method atau metode nilai gini. Caranya ada 2 langkah. Yang pertama, dihitung beban bunga dengan mengalihkan nilai buku obligasi dengan suku bunga efektif. Dan yang kedua, membandingkan hasil tersebut dengan bunga kas yang dibayarkan untuk mendapatkan jumlah amortisasi. Amortisasi diskon akan menambah beban bunga, sedangkan amortisasi premium akan mengurangi beban bunga. Yang keempat, ada obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga. Bagaimana jika obligasi diterbitkan bukan pada tanggal pembayaran bunga? Dalam kasus ini, investor membayar harga obligasi ditambah bunga berjalan sejak tanggal kupon terakhir. Dan kemudian pada tanggal bunga berikutnya, investor menerima pembayaran bunga penuh selama 6 bulan. Amortisasi diskon atau premium pun dihitung secara proporsional. Dan yang terakhir ada long term notes payable. Wesel bayar jangka panjang atau long term notes payable ini, prinsip akuntansinya pada dasarnya sama dengan obligasi. Nilainya didasarkan pada present value arus kas masa depan, dan setiap diskon atau premium diamortisasi sepanjang umur wesel. Perbedaan utamanya, wesel tidak diperdagangkan di pasar sekunder sehingga lebih umum digunakan oleh perusahaan kecil. Saya akan menjelaskan tentang long term notes payable atau utang wesel jangka panjang. Nah, perbedaan utama antara utang wesel jangka pendek dan jangka panjang terletak pada jatuh temponya. Utang wesel jangka pendek akan dibayar dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Utang wesel jangka panjang atau akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, utang wesel jangka panjang mirip dengan obligasi karena memiliki tanggal jatuh tempo tetap, memiliki bunga tetap atau implisit. Dalam akuntansi, wesel dicatat sebagai nilai gini dari arus kas pokok dan bunga di masa depan. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang dicatat sebagai diskonto atau premi dan diamortisasi selama umur wesel. Wesel diterbitkan sebesar nilai nominal atau face value. Scandinavian Imports menerbitkan wesel 10.000 euro selama 3 tahun dengan tingkat bunga yang sama antara bunga pasar dan bunga wesel. Karena nilai gini tidak sama dengan nilai nominal, yang pertama tidak ada diskon, yang kedua tidak ada premi. Dengan penerbitan, kas bertambah 10.000, utang wesel bertambah 10.000. Setiap tahun perusahaan mengakui beban bunga dan membayar kas bunga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelunasan kewajiban tidak lancar atau extinguishment of non-current liability. Yang pertama, ada prinsip dasar ketika jatuh tempo. Apabila sebuah perusahaan mempertahankan obligasi atau instrumen utang lainnya hingga saat jatuh tempo, perusahaan tidak akan mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan telah sepenuhnya mengamortisasi semua premium atau diskonto pada saat jatuh tempo obligasi tersebut. Dengan demikian, nilai tercatat
nilai nominal dan nilai wajar, obligasi berada dalam keadaan yang sama. Selanjutnya ada pelunasan menggunakan kas sebelum jatuh tempo. Ada kalanya perusahaan melunasi utang sebelum tanggal jatuh temponya. Jumlah uang yang dibayarkan untuk pelunasan sebelum jatuh tempo, termasuk premium tebusan serta biaya akuisisi kembali, dikenal sebagai harga reakuisisi atau reacquisition price. Pada saat pelunasan, diskonto atau premium yang masih tersisa harus diakui terlebih dahulu hingga tanggal tersebut. Sebagai tambahan, penggantian penerbitan utang yang lama dengan utang baru biasanya dilakukan untuk mendapatkan bunga yang lebih rendah, dikenal sebagai refunding. Mengenai hasil dari pelunasan tersebut, keuntungan terjadi apabila nilai tercatat bersih utang melebihi harga reakuisisi. Yang kedua, kerugian terjadi bila harga reakuisisi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatat bersih utang. Baik keuntungan maupun kerugian ini perlu dicatat sebagai pendapatan atau beban lainnya pada periode terjadinya penebusan utang tersebut. Selanjutnya ada penyelesaian melalui pertukaran aset atau sekuritas. Selain menggunakan uang tunai, penyelesaian utang dapat melibatkan pemindahan aset non-uang tunai seperti properti atau piutang, atau penerbitan saham oleh pihak yang berutang. Dalam kasus ini, kreditur perlu mencatat aset non-uang tunai atau ekuitas yang diterima berdasarkan nilai wajar. Pencatatan ini dari perspektif debitur atau perusahaan yang memiliki utang dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, transfer aset, yaitu debitur mencatat keuntungan dari penyelesaian yang timbul dari selisih antara nilai tercatat utang dan nilai wajar aset yang dipindahkan. Selain itu, debitur harus mengakui keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset yang dihitung dari selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset tersebut. Yang kedua, ada penerbitan ekuitas. Itu jika perusahaan melunasi hutangnya dengan menerbitkan saham. Saham bisa dicatat mengikuti prosedur yang biasa. Selisih antara nilai nominal dengan nilai wajar saham dicatat sebagai agio saham. Dan yang terakhir ada pelunasan dengan perubahan ketentuan. Dalam keadaan di mana perusahaan menghadapi masalah keuangan, kreditur umumnya mengakomodasi perubahan pada syarat-syarat agar piutang tetap dapat terpenuhi seoptimal mungkin. Berdasarkan standar IFRS, perubahan ini harus dicatat sebagai pelunasan utang lama dan penerbitan utang baru. Dengan utang baru diukur sesuai nilai wajarnya. Debitur akan mencatat keuntungan ekonomi dari selisih antara nilai wajar kewajiban baru dan nilai tercatat kewajiban lama. Perubahan syarat yang ditawarkan oleh kreditur dapat meliputi satu atau kombinasi dari hal-hal berikut, yaitu yang pertama, penurunan suku bunga yang ditentukan, perpanjangan tanggal jatuh tempo atas nilai nominal utang, pengurangan batasan nilai nominal utang, pengurangan atau penundaan pembayaran bunga yang masih harus dilunasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan opsi nilai wajar dan kontroversi dengan ilustrasi dari Edmond SE. Perusahaan dapat memilih opsi fair value untuk non-current liabilities. Jika dipilih, liabilitas diukur ulang setiap periode dan perubahan nilai dilaporkan ke net income. Contohnya, Edmond SE menerbitkan obligasi 500.000 dengan kupon 6%. Per 31 Desember 2022, nilai wajar turun menjadi 480.000. Jurnalnya menjadi bond payable di debit sebanyak 20.000 dengan unrealized holding gain or loss income menjadi di kredit 20.000. Penurunan tercatat sebagai keuntungan bagi pemegang saham. Namun IASB menyorot credit risk adalah jika penurunan nilai disebabkan memburuknya credit risk, perubahan tersebut harus dilaporkan ke Other Comprehensive Income atau OCI, bukan laba rugi. Jurnal alternatif mencerminkan hal ini dengan akun OCI. Selanjutnya saya akan menjelaskan off-balance sheet financing, pengungkapan dan contoh Novartis. Off-balance sheet financing adalah struktur pembiayaan yang menahan kewajiban tetap tidak muncul di neraca. Misalnya non-consolidated subsidiary SPE, alasannya memperbaiki rasio, menghindari kovenant, menyamarkan depresiasi aset. Regulator seperti IASB dan SEC menuntut pengungkapan lebih luas. Semua kewajiban kontraktual, kontingent liabilitas, dan komitmen harus diungkapkan. Novartis, seperti tabel kewajiban kontraktual dalam USD juta, totalnya 42.066. Rinciannya seperti permaturitas, termasuk interest, leases, pensions, R&D commitments. Selanjutnya ada analisis keuangan debt to asset. Cara menghitungnya adalah 46% dikali total liabilitas 66.800
871 dibagi total aset 145.563. Kemudian times interest earned sama dengan totalnya menjadi 15,5 kali. Meski leverage cukup tinggi, kemampuan bayar bunganya cukup kuat. Pengungkapan yang direkomendasikan adalah sifat liabilitas, jatuh tempo, tingkat bunga, call atau convert provisions, aset yang dijaminkan, nilai wajar, jadwal sinkan fund 5 tahun.